sebelum acara saya dimulai, saya mempunyai pantun gitu Ibu. Balam bukan sembarang malam, basaranmu sarang campur. Salam bukan sembarang salam, salam istimewa dari Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya, dan kita dapat diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Allah junjungan umat Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman rekan sejawat yang telah hadir pada saat hari ini dalam rangka penyampaian pemahaman mengenai budaya positif. Nah, untuk memperlancar acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebelum memulainya, saya ada mempunyai SDK supaya terasa kuat untuk penyampaian materi pada hari ini. Nah, ini ada tebakan gambar ya. Nah, hewan apakah ini? Udah. Udah. Coba kita tengok jawabannya dulu ya, Bu. Selanjutnya ada gambar lagi ya, Bu. Tadi anjing ya. Nah, hewan apakah ini? Burung kepala ayam mana? Iya, kepala ayam. Apakah burung atau ayam? Burung. Nah, kita tengok jawabannya dulu ya, Ibu. Nah, sekarang ada gambar berikutnya, hewan apakah ini? Ya, dari kakinya, badannya. Kunci alias apa? Kunci alias kata. Nah, Dinosaurus. Nah, ini lagi hewan apakah ini? Kalau lihat kuda ya, kuda poni kayaknya. Coba kita lihat. Nah, berikutnya hewan apakah ini? Tia. Kepalanya Yang apa loh? Nah, ini lagi hewan apakah ini? Baribek. Beruang. Tengok dulu ya, Bu ya. Apa ini? Nah, ternyata buaya. Ini apa Ibu? Penguin. Kakinya, tangannya, giginya, warnanya pun penguin. Ternyata ini adalah paus. Mungkinnya paus. Nah, hewan apakah ini? Ini kan pengalaman
editing kita pada hari ini untuk membuka acara. Nah, untuk langsung saja di sini dalam rangka saya untuk memenuhi aksi nyata modul 1.4 itu materinya tentang budaya positif. Di sini saya selaku CGP angkatan 11 Kabupaten Agam, saya Darmawanti. Yang pertama materinya itu mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ternyata motivasi perilaku manusia, kalau menurut Jane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti apa? Seseorang melakukan tindakan itu ada salah satunya unsur untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, selanjutnya yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini adalah 3 motivasi yang perilaku manusia yang cenderung dilakukan. Nah, berikutnya kita bahas yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, di sini kata-katanya apa? Apa yang akan terjadi jika saya tidak melaksanakan hal ini? Nah, ini pasti kita mengalami hal positif seperti ini ya Ibu ya. Kalau tidak dikerajuan apa yang terjadi? Nah, selanjutnya apa? Menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada fisik, psikis atau terpenuhinya kebutuhan mereka. Ini cenderung bersifat eksternal. Itu faktor dari luar. Nah, selanjutnya yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, manusia berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian. Ini cenderung perkataannya apa? Apa yang akan saya dapatkan jika melakukan hal ini? Nah, berarti kita mengharapkan hadiah, imbalan dari apa yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya yang ketiga menganggap pujian orang lain ini penting bagi kualitasnya. Nah, jangankan anak-anak itu kita aja kalau dipuji sama orang lain tenang nih Ibu ya. Nah, inilah salah satu bentuk dari motivasi perilaku manusia. Nah, ini bersifat eksternal. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk menjadi apa yang mereka inginkan sesuai nilai-nilai yang diyakini. Nah, manusia berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian. Biasanya yang terbesit dalam hati itu perkataan apa yang akan saya dapatkan jika melakukan hal ini. Nah, selanjutnya ini bersifat eksternal. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Nah, pemantik ini merupakan setuju atau tidak setujukah kita dengan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah kita setuju atau tidak, Bu? Kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Oke. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberi. Kalau ini kita pegang aja dari berikut setuju semua ya, kita lanjut aja dulu materi yang berikutnya. Nah, yang kedua, kita pahami dulu apa itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini untuk sebelum kita membahasnya, guru perlu meninjau ulang tindakan atau penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Yang kedua, selama ini tindakan terhadap suatu pelanggaran berbentuk hukuman atau konsekuensi belum berupa disiplin positif atau restitusi. Yang ketiga, disiplin merupakan identitas sukses
disiplin merupakan identitas sukses, sedangkan hukuman merupakan identitas gagal. Karena kalau menurut kita selama ini, kalau hukuman itu adalah sebuah pendidikan untuk pembelajaran anak demi ke arah yang baik, benar itu salah satu memang ada seperti itu. Namun kalau hukuman itu cenderungnya kita bagaimana, Ibu? Hukuman itu ada bentuknya dalam bentuk verbal maupun perilaku. Dengan adanya hukuman, pasti seseorang dengan nada tinggi atau menurut kamu nggak boleh seperti itu. Seakan-akan anak itu kalau dia merasakan dia mau oke, kalau tidak dia merasa ada dendam di dalam hati, berkepanjangan nanti efeknya. Berbeda nanti yang untuk konsekuensi. Nanti kita belajar lagi pemahaman mengenai konsekuensi. Ini ada mengenai pernyataan Eno datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Pak Hasan marah sekali karena Eno sudah sering sekali terlambat. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan langsung memarahi Eno dan menyuruh berlari keliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Tindakan Pak Hasan di sini adalah sebuah penyerapan. Apakah hukuman atau konsekuensi ini, Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat di bawahnya. Jawabannya. Ini adalah hukuman. Nah, kenapa hukuman? Dengan pernyataan berlari keliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Nah, ini pun sesuai dengan pas saya waktu sebelum ditempatkan di sini, saya juga pernah menemukan anak yang bandel, nakal sekali, apalagi tidak buat PR, apalagi yang membangkang, apalagi kalau telat. Tapi kita cari dulu ya Ibu, kamu telat, kamu nggak buat PR, silakan berdiri di sana, suruh hormat lapang ke bendera selama 1 jam, bahkan 2 jam pelajaran. Ternyata itu bukan ditegur sama wakil. Ternyata itu memang tidak boleh kita melakukan hal seperti itu. Sama dengan halnya membuat PR, anak nggak boleh. Kamu nggak buat PR, buat di luar. Nah, mereka senang kalau keluar, dapat bermain-main. Nah, makanya itu sebuah pembelajaran bagi saya waktu itu untuk ternyata yang hukuman itu boleh diberikan, tapi bukan dengan seperti itu. Tapi bukan jadi hukuman, tapi konsekuensi sebenarnya lagi. Nah, kita lanjut. Di sini ada pernyataan Siti mencoret-coret di buku ini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku ini. Tindakan ibu guru tersebut adalah penyerapan. Konsekuensi. Nah, kenapa? Kalau untuk kembalikan kenapa di konsekuensi, karena yang dilakukan itu sudah ada di keyakinan kelasnya dalam pembelajaran seperti apa yang dituntut ke anak. Nah, keyakinan kelasnya dibuat sepakatannya, makanya itu adalah termasuk konsekuensi. Nah, kenapa tadi dibilang kalau hukuman itu gagal, sedangkan disiplin itu adalah sukses? Nah, ini dia. Ada hukuman kenapa dia konsekuensi restitusi itu adalah sukses, sedangkan hukuman gagal. Karena hukuman, dia memberikan hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, sedangkan kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Sedangkan untuk hukuman, kalau kita beri hukuman, berarti kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Seperti apa? Dia harus membayar impas kesalahannya. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Sedangkan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, sedangkan hukuman, dampak pada murid marah, pasti marah, melawan murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri.
Sedangkan konsekuensi kalau kehilangan hak waktu jeda seorang diri dan penahanan. Untuk restitusi, murid atau anak tidak ada kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Sedangkan hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, sedangkan konsekuensi sudah diketahui masuk akal. Sedangkan untuk restitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Untuk yang hukuman ini dibuat oleh guru. Sedangkan untuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Kalau untuk restitusi dibuat oleh murid atau anak. Nah, untuk hukuman ini menyakitkan bagi anak. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir maupun merendahkan. Sedangkan konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan restitusi menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas dan membimbing kerangka ajaran berpikir restitusi murid atau anak. Nah, inilah kenapa dikatakan hukuman itu identitas gagal, sedangkan yang disiplin untuk identitas sukses konsekuensi dan restitusi. Kalau dilihat ada 3 ini, yang mana yang bagus Ibu? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Nah, nanti kita bahas di restitusi itu apa ya. Sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini pernyataan Alfikon. Nah, berarti apa? Kadang-kadang kita dahulunya, kadang-kadang sekarang juga seperti itu ya. Kalau mau anak kamu, kalau bisa kamu seperti ini, ibu janjikan kamu hadiah, ibu berikan hadiah. Nah, karena ternyata ini cenderung nanti kalau di sini negatif ujung-ujungnya, ya nggak boleh seperti itu lagi. Nah, di sini Alfikon ini mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kenapa seperti itu? Kalau saat sekarang, kalau saya waktu saya dulu masa pendidikan kuliah, emang ya dari ibu kita asingkan reward untuk anak-anak hadiah, paling tidak permen 1. Nah, sampai waktu saya habis tamat honor masih diterapkan seperti itu. Nanti ada yang negur juga, katanya Pak, sampai kapan bisa membeli rewardnya? Kalau reward itu bisa saja dari segi kata-kata bagus. Nah, kan yang saya kan, cuma ternyata setelah saya melakukan pembelajaran ini pendidikan CGP ini, ternyata memang tidak boleh. Kenapa? Kalau kita memberi satu guru aja, contoh saya memberikan hadiah ke anak-anak, dari dia akan memberikan hadiah. Kalau tidak ada hadiah, dia tidak mau bergerak. Nah, nanti kalau dia naik kelas, dia nggak mau belajar sama guru berikutnya, dia maunya sama saya. Nah, itu salah satu efek negatif dari pemberian hadiah. Namun ternyata waktu anak KKN di sini, terlihat budaya itu masih diterapkan sama anak kuliah sekarang. Memberikan reward, bahkan yang salah pun dikasih reward. Nah, ternyata itu kalau untuk kedepannya, kalau hal itu bisa kita cegah, walaupun anak-anak kuliah KKN mengabdi di sini, kalau ibu-ibu melihat bisa dikasih pencerahannya gitu ya. Nah, sebetulnya apa? Kalau kita ada guru udah menerapkan seperti itu, ternyata ada mahasiswanya melakukan seperti itu, kembali lagi budaya lama. Nanti kita dibanding-bandingkan sama kakak itu Bu, dikasih itu Bu. Nah, Bu ya. Selanjutnya 3, kebutuhan dasar manusia dan dunia. Nah, kita memiliki kebutuhan dasar manusia, ini pasti kita mempunyainya Bu. Nah, untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman,
dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Nah, di sini menurut William Blocker yang menyatakan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, ketika semua kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka seorang anak atau murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka anak atau murid mengalami emosi negatif. Nah, apa emosi negatifnya ini? Yang pertama itu kecewa, yang kedua bosan, ketiga sedih atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kebajikan dan melanggar aturan. Nah, perilaku buruk anak karena respon dari tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasarnya. Makanya di sini ada 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu apa? Nanti kita bahas lagi apa itu bertahan hidup itu apa aja. Yang kedua kebutuhan untuk merasa diterima, love and belonging. Nah, berarti apa? Berarti kita membutuhkan merasa diterima dan merasa kebutuhan akan kebebasan. 4 kebutuhan akan kesenangan. 5 kebutuhan akan penguasaan. Nah, di sini 5 kebutuhan ini pasti kita mempunyainya gitu ya, karena ini adalah kebutuhan dasar. Salah satunya kalau bagi kita kebutuhan dasar apa? Seperti kayak untuk bertahan hidup. Kalau nggak makan, kita nggak bisa bertahan hidup. Kalau nggak ada keluarga, kita nggak bisa punya bertahan hidup. Nah, selanjutnya ada kebutuhan merasa diterima. Apa ada orang-orang punya rasa sayang pada kita, merasa kita diterima, kebebasan. Apakah kita diberi kebebasan? Nah, kalau murid-murid ini kadang-kadang kan ada ini salah satu contoh saya baca dari skenario dari permasalahan yang ada di pembelajaran ini. Katanya apa? Kita sering menemukan murid yang ketika kita mengajar dia tidur. Kalau tidur dibangunkan, dia main-mainkan spidol. Main-mainkan spidol itu ke depan, main spidol kan ada seperti itu ya, gitu ya. Nah, kenapa? Dia tidak memiliki kebebasan. Bisa jadi mereka bosan dengan pembelajaran kita, atau dia tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya apa? Kebutuhan akan kesenangan. Kalau dia nggak senang, dia murung gitu. Dia berhenti. Penguasaan ini seperti kayak apa ya? Merundung teman. Nah, kalau dia kenapa dia bisa mengejek teman? Menurut saya diejek, Bu. Berarti apa? Yang tukang ejek merasa penguasaannya dipegang sama dia. Nah, itu dia. 5 kebutuhan dasar manusia ini pasti kita miliki. Sebelum kita masuk ke posisi kontrol, kayaknya sudah banyak kurang fokus kayaknya kita untuk peregangan. Saya thinking dulu ya Ibu. Minta Ibu berdiri. Ibu. Kita main game. Namanya gamenya up down. Ya kalau up down. Kayak ini up down. Kalau untuk saya gini terus nanti up. Nah, kita bisa ya. Gila ya. Up down. Up down. Up down. Up. Udah tengah saya Bu. Baca dia. Up down. Up down. Nama dia bodoh. Bodoh apa? Dia. Nama dia bodoh.
Nanti mau nggak fokus tadi, ayah fokus tadi bu. Berarti kalau gini diam, kalau gini juga di diam, jangan dibaca don ya. Lagi. Up, down. Up, down. Up. Bu Aini nggak fokus, nggak fokus. Nah, lagi. Up, down. Up, down. Down. Oke, fokus. Nah, oke, kita kembali. Ternyata buku apa itu ya penyegaran. Nah, kita lanjut yang keempat yaitu posisi kontrol. Nah, untuk posisi kontrol ini, kalau kita jadi posisi kontrol, berarti kontrol ini kendalikan oleh kita. Itu mindset kita ya, sebagai seorang guru. Nah, di sini suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid. Nah, yang dikembangkan oleh Diane Gordon dengan pendekatan restitusi. Nah, di sini melalui riset dan teori kontrol dari Dr. William Glasser, Gordon berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Selanjutnya ini adalah bentuk dari 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Kita bahas satu persatu. Yang penghukum itu seperti apa? Nah, di sini katanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, baik ya, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Nah, selanjutnya apa? Penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk menghadik. Yuk mau itu ibu. Ambo pun lah yuk kadang-kadang mau itu. Nah dulu orang daerah, ya lunak-lunak deh ya. Nah namanya kalau pakai posisi penghukum seperti itu. Nah terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Pasti itu yang dikatakan sebagai orang hukum. Tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah, jika kita melakukan hal ini ya Ibu, nah hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah ini sudah saya lihat nih Bu, waktu itu anak SMA. Nah kebetulan nih, karena mungkin ya ibu itu dia emang suka marah-marah, dia wakil kesislakan. Nah marah-marah, jadi marahnya itu dia hadapan orang ramai. Orang anak SMA kan udah menuju dewasa gitu ya. Dia ada anak ramai, tentunya dia itu merasa harga diri dia tertusuk gitu, terluka. Jadi akan katanya besok ke saya, waktu itu saya masih satu sonor. Bu, tahu nggak ibu kemarin saya ngapain? Ngapain kamu? Saya belah-belah ban mobilnya. Sedang parkir itu saya belah ban mobilnya. Saya tusuk pakai pisau. Itulah salah satu bentuk dari
hukum. Cuman ibu yang memarahin nggak ada ngomong sama kami mau ban mobilnya. Ya Pak, tentunya saya tidak mau juga bilang kan sama ibu yang wakil tadi yang ban mobilnya seperti itu kan sama anak. Nanti takutnya apa? Nggak ada kan nanti manggil lagi anak jadi tambah ribet. Jadi saya arahkan aja nggak boleh seperti itu lagi. Jangan begitu ya, saya sakit hati Bu. Saya boleh kita tahu salah saya Bu. Tapi jangan pernah saya dimarahi di hadapan orang kami Bu. Itu ya. Ya, itu fakta emang terjadi di saat saya mengajar itu. Nah, selanjutnya pembuat merasa bersalah. Nah, ini kalau pembuat merasa bersalah, pasti suara kita bagaimana nadanya? Memelas halus, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti tadi? Hasilnya kalau kita melakukan seperti ini ya ibu, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, ini juga bahaya lagi daripada yang menghukum tadi Bu. Ini orangnya diterima, oke diterima bagi si anak nanti anak ini jangan menyimpan meledak waktu jadi bom waktu bagi dia. Kalau negatif, oke kalau negatif apa Bu? Mau dia nanti akan kabur dari rumah atau bahkan melukai dirinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, nada suaranya itu sama, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, ini katakan kita sebagai teman oleh anak kita. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Jika ingin dilakukan, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini, Ibu? Kalau untuk anak kelas 1, kelas 2, oke lah, dia kelas 3. Kalau untuk anak yang kelas tinggi maupun SMP, SMA, kalau kita sebagai temannya apa? Rasa? Jangan ya Bu. Ikut nanti buah ya Bu. Di syukur Pak jawab. Awak sayang dapat tuh love Pak dapat I love you Pak. Itu nama taktian. Anak itu jangan kan kelas tinggi, kelas 1 nanti baca ya pacaran. Nah ini ya. Nah kalau untuk anak SMK apalagi kalau kita seperti ini kan. Nah nanti tiba terkucuk surat nanti kan. Nah cuma kajian hasilnya kalau di ini lakukan murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ibu tujuan enggaknya Bu. Nah, bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru. Nah, untuk membantunya akibat lain dari posisi teman ini, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya guru itu. Kalau guru lain, apa nyuruh? Itulah kalau posisi teman ini. Nah, kadang-kadang jangan seperti itu buat kita sebagai pelaku teman. Kadang anak-anakku kalau kita minta tolong, kalau tak guru yang ajar lokal tak mau. Yang punya kalau saya udah kalau misalnya sebagai guru mapel, kalau guru mapel nggak ada masuk lokal, yang di sana yang diajarkan dia tak mau.
Jawab lagi, ditanya lagi sama gurunya, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jawab lagi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Jawab guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan murid jika perilaku ini dilakukan? Hasilnya itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Biasanya kalau datang terlambat ini aturan sekolah yang dilanggar ibu ya. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Nah, itu dia Ibu ya. Kalau kita lakukan yang untuk pemantau, walaupun kita memberikan konsekuensi ke anak, kita harus memantaunya. Selanjutnya ini adalah posisi yang terakhir, yaitu manajer. Nah, ini untuk posisi manajer adalah posisi yang terakhir, merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Nah, cenderung orang yang manajer ini berkatanya apa? Nah, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Kalau dia melakukan permasalahan, kembali apa keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu bersedia memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencanamu, gitu kan? Ditanya apa rencana kamu untuk memperbaikinya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku, tapi membimbingmu murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid kepada kelompoknya yang lebih baik dan yang kuat. Nah, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang sekarang ini belum siap diajak berdiskusi. Terkadang kalau kita melakukan langsung saja ke restitusi, anak-anak ini nggak mau terbuka, ya. Mau tak mau kita kembali ke posisi teman tadi, teman dan pemantau, agar nanti kita bisa tahu permasalahannya apa. Karena kasus anak-anak ini bukan hanya sekedar terlambat saja, banyak lagi kasus-kasus yang lain yang bisa kita atasi, gitu ya. Nah, di sini di manakah posisi kontrol kita selama ini? Nah, kita sebagai seorang guru, nah ada 5 posisi kontrol guru. Sekarang ada penghukum tadi ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di manakah posisi kita selama ini guru? Apakah di posisi penghukum atau
membuat rasa bersalah atau sebagai teman atau pemantau atau manajer. Dari mana kan Ibu? Kadang-kadang nggak itu. Kadang-kadang itu membuat rasa bersalah. Kadang-kadang itu sebagai teman. Tentu. Setidaknya sebenarnya ya kayak pun kadang-kadang ini semuanya dilakukan, kita tidak menyadari kita juga sudah melaksanakan seperti ini. Nah, yang manajer ini yang paling ngapain tapi manajer, tapi kita tidak menyadari semua hal yang apa itu. Kadang kalau kita saya sebagai manajer pasti kita pernah melakukan sebagai penghukum. Nah, kadang-kadang kita nadanya kamu ini, tapi matanya kan. Nah, kadang-kadang marah enak, sedang belajar, dia usil sama temannya atau bergelut kan, berkata tidak, tapi matanya melotot ke arah sana, sama aja. Tapi setiap orang pasti melakukan penghukum. Nah, ada penghukuman. Jadi kalau jujur, kalau saya ini semuanya ada. Nah, kita bahas untuk restitusi. Nah, ini kalau restitusi dikenal dengan apa itu strategi 3 restitusi. Yang pertama itu kenapa dibahas restitusi? Karena ini untuk menyelesaikan masalah memang harus melalui strategi 3 restitusi ini bagusnya gitu ya. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Kalau kita memanggil anak, langsung saja kita, kamu nggak boleh seperti ini. Takwinya menyabitkan tua atau berupa ruang BK, takwinya. Berarti apa? Anakku dipanggil, disuruh duduk, ditanya, diraun-raunkan lalu obrolan ini baru bisa nanti kita menuju validasi tindakan yang salah. Jangan langsung, kalau kita cenderung menyuruh ya, bukan 1, 2, bahkan 3 ada langsung. Nanti ada 3, 2, 1. Alasannya urutannya adalah yang pertama itu menstabilkan identitas. Nanti saya tampilkan untuk yang bagian penerapan restitusi nanti saya tayangkan nanti ada videonya. Nah, di sini untuk yang pertama menstabilkan identitas dipanggil dulu, diajak rileks anaknya dulu. Nanti yang kedua baru kita validasi tindakan yang salah, tindakan yang apa yang salah itu baru kita validasi apakah dia memang melakukan ini. Nanti baru kembalikan menanyakan keyakinan yang telah dibuat. Nah, keyakinan dia apa? Nah, itu dia strategi 3. Nah, di sini untuk sebelum kita melanjutkan kepada kesimpulan, saya akan menayangkan mengenai ini ada contoh kasus anak kita. Nah, ini skenario-nya karena suaranya enggak kayaknya kenapa nggak bisa. Nah, ini skenario-nya Bu. Ini pada kasusnya kita itu ada harapan. Nah, karena kan kita kenal ya kalau Farhan itu sering terlambat Ibu ya. Ternyata di sini saya buatkan skenario-nya berdasarkan pembelajaran Pancasila kelas 4 Jumat tanggal 9. Nah, saya membaca persepsi. Ternyata sampainya si Farhan ini soal membaca salah. Nilainya orang telat ya, kalaupun telat nggak langsung memprosesnya pas waktu itu juga. Namun saya akan menyuruhnya duduk ikuti pembelajaran, nanti temui Ibu pas jam istirahat.
Jangan langsung kita memprosesnya nih. Kita lanjutkan pembelajarannya lagi. Nah, ini dia istirahat. Kadang anak-anak itu kalau kita langsung marahi sampai teman-temannya mentertawakan. Nah, secara pribadi ini Bu. Ternyata di sini nggak kedengaran ya Ibu ya. Ulang lagi ya udah. Nah, ini kalau sorry. Nah, itu yang validasi yang untuk apa itu untuk yang tindakan pertama menstabilkan identitas itu saya tahu setiap manusia itu tidak pasti ada melakukan kesalahan itu adalah bentuk dalam menstabilkan identitas. Nah, tidak capek dong. Nah, kalau modelku berarti aduh punya kesalahan masing-masing awak. Nah, itu menstabilkan identitas itu. Nah, menanyakan alasan itulah dan bentuk validasi tindakan bentuk yang kedua. Nah, pasti kamu punya alasan untuk kenapa melakukan terlambat ini punya. Nah, apa itu alasannya? Nah, dia alasannya ada main HP. Nah, di sana kita lagi Nah, ternyata dia alasannya memain HP dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Wajar aja dia telat ke sekolah. Nah, itu memvalidasi tindakan juga. Nah, ini adalah tahapan yang ketiga yang dilakukan Ibu. Tadi alasannya main HP jam 9 sampai jam 11. Kita tidak boleh juga melarang kamu nggak boleh main HP kamu masih kecil. Zaman sekarang Ibu ya kalau anak itu kecil aja udah tahu dengan HP. Nah, kita hanya menyarankan kurangi durasinya dalam memegang HP. Nah, kamu boleh memegang HP tapi jangan terlalu lama, jangan pulang mulai startnya jam 9 malam. Jam 9 malam itu start kamu adalah untuk tidur. Nah itu makanya kita kaitkan ke ketiga, meyakini.
lakukan. Ada kesepakatan ke kelas. Setiap kita kan pasti punya kesepakatan kelas ya Ibu ya. Nah, kalau Pak Haji ini dia sudah melanggar yang mengenai disiplin kelas. Nah, itu yang dia langgar. Nah, bukan kita menentukan konsekuensinya, tapi dia menentukan. Tanyakan, kalau kamu sudah meyakininya, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Kalau misalkan bangunnya telat atau terlambat, kan bisa mensiasati yang pertama tadi dengan cara jam 9 tidur. Selanjutnya apalagi pasang alarm, ucapan tukang ingatkan bangun tidur. Ada kan orang di rumah, kapan mulai pasang alarmnya? Nah, jadi pasang alarmnya Bu di jam sebelum tidur. Jangan sebelum tidur. Pas nanti sore pasang lagi. Atau pulang langsung pasang. Nanti takutnya lupa. Nah, itu salah satu untuk penyelesaian masalah dalam restitusi posisi sebagai manajer. Nah, untuk berikutnya di sini ya Bu ya, kesimpulan guru yang hebat adalah guru yang mau terus belajar, guru yang menjadi teladan pembelajaran sepanjang hayat kepada muridnya. Itu kata Mas Nadiem Makarim. Nah, Bapak Menteri kita. Untuk masih ada yang ngantuk ya Bu ya, orang-orang mengantuk, bisa kita explain lagi. Muhammad Ibu ini semoga angin sekecil kok. Ada yang hangat. Ikuti kata hati. Pernah mendengar kata hati? Ikuti kata hati. Kata hati pegang telinga. Kata hati pegang lutut. Pegang kepala. Tidak fokus. Tidak ada kata ikuti kata hati. Fokus, kalau fokus kayak gini. Ikuti kata hati pegang 3. Ikuti kata hati angkat tangan. Ikuti kata hati turun tangan. Fokus ke ini. Ikuti kata kaki. Nggak fokus. Kata apa? Kita ulangi lagi. Ikuti kata hati mulut. Nggak ada megang mulut kayaknya. Ikuti kata hati mulut. Iya, dari mana mulut? Iya. Ikuti kata hati. Angkat tangan kanan. Kata hati turun tangan. Mau yang lain yang speakingnya? Mau yang lain? Ada yang speaking main, kalau main street kekurangan kita satu ya Bu ya. Main cerita kan main street kayak gini. Tapi bukan main gini. Kalau ini keluar temannya di sini juga, berarti 1 kali 1. Siapa yang dulu menjawabnya 1 lah kan? Ada temannya gini 2, ini 1. Berarti siapa menjawab jawabannya 2, dia pemenangnya. Nah, nanti yang 1 orang lagi nanti kita temukan yang paling hebat, digandengkan ke orang yang semifinal. Ya. Paham ya? Mudah-mudahan jangan
jadi 2 berarti 10 kali 2. Berarti jawabannya 20. Siapa yang cepat jawabnya itu? Oke? Ayo mulai. Ayo 1, 2. Kata lagi ada 1, 2, 3. Coba jawab bersama. Kita yang punya menjawab pertama. Yang capek. Paham ibu? Tak kali kalau misalnya yang capek yang lambat mundur ibu ya. Balua. Yang mana aku di lawan lo. Oke. Coba lagi. 1, 2, 3. Serentak. Oke. Dicari dulu. Ulang lagi. Ibu Mimi. Ibu benar. Ibu Mimi sama 1, 2, 3. Ayo, sudah 3. Bu Mimi. Ayo, 1, 2, Kalau ditulis
butuh waktu menulis nanti baru dibacakan juga. Kita langsung ya. Paradigma yang saya dapatkan dari kegiatan ini, kita sebagai guru itu harus mengubah pola pikir. Kita harus menjadi seorang manajer bagi anak ini, manajer bagi anak, baik dalam memberikan konsekuensi dan jangan lagi memberikan hukuman kepada anak dengan melalui keyakinan kelas. Jadi itu ya, ada yang menambahkan, Berarti kata Bu Namaskar tadi itu yang bisa mengubah paradigma adalah kita selaku guru. Nah, itu kita sebaiknya adalah sebagai manajer, sebagai penghukum. Nah, itu dari konsekuensi. Kalau konsekuensi pasti kita butuh kita katakan ke kelas. Nah, sebenarnya ibu ya, saya kan juga guru nih Bu ya. Sebenarnya kalau dipikir kan tambah banyak juga kan dia udah masa banyak juga. Itulah karena kerja kita bukan hanya mengajarkan anak dalam segi ilmu pengetahuan yang di mana ilmu yang kita ambil, tapi terkadang permasalahan itu muncul di luar mulut kita, ya. Jadi muncul di luar mulut kita. Dan karena kita pikirkan sebagai guru untuk menyelesaikan masalah, bukan kita sebagai polisi, ya, sebagai menyelesaikan masalah. Tapi dalam menyelesaikan masalah ini bisa menuntut anak untuk dikaitkan dengan pembelajaran kita. Tentunya kalau kita membuat seperti ini, kembali tadi kata ulama buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas dibuat agar kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, boleh kita kadang-kadang gimana Bu cara membuatnya untuk kelas rendah? Ke kelas rendah, bagaimana dia memunculkan idenya seperti apa kesepakatan kelasnya? Boleh kita buat struktur dari rumah, nanti ditampilkan maunya seperti apa, nanti ditanya nanti kalau ini mampu kan? Kalau dia sepakat, ya Bu, itu kita sepakati. Kalau untuk kelas tinggi itu kan gampang aja kita membuatnya gitu ya, mereka udah mengerti. Nah, ingat kalau misalkan untuk harus ada kesepakatan, baru kita bisa meyakininya. Nah, berikut refleksi kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Selain bilang salah, apa lagi? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin? Refleksi ini sebenarnya Bu wajib ditanyakan ya. Kalau di pembelajaran kita ada merefleksi kan Bu, ada refleksi di awal pembelajaran, ada sebenarnya refleksi di akhir pembelajaran. Nah, apa perasaan tertekan Ibu melakukan sesi ini, atau tidak berfaedahkah sesi ini, atau Ibu tidak senang? Karena saya kalah dengan SBP tadi, saya tidak senang melakukan sesi ini. Awal saya kan Bu. Ayo Ibu, apa yang dulu? Sebenarnya bisa saja refleksi yang dikatakan Bu Gangga tadi, bisa nggak tulis? Bisa, cuma keterbatasan kita ya, saya bisa saja bikin tablet atau jamboard. Cuma karena kita keterbatasan, langsung aja rehab kayak. Ya, model ini, lihatkan kembali Bu, dan bikin lagi kita Bu, alah Bu.
mulai dari diri kita sendiri, Ibu. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, nah, saya punya pantun lagi nih, Bu. Nah, siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum.